Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Di bacotan kali ini kita akan ngebacotin masalah tentang Kurnia Mega. Ya, kita tahu sendiri dulu Kurnia Mega adalah kiper tim nasional Indonesia dan kiper klub sepak bola Arema Malang yang sempat berjaya di fase-fase karirnya, yang dimana siapa yang tidak kenal dengan Kurnia Mega. Dan pada kehidupannya sekarang ini kita bisa melihat sosok mantan penjaga gawang timnas Indonesia sedang di fase-fase terburuknya. Lalu, kenapa hal ini bisa terjadi? Jika kita melihat lebih jauh, apa yang terjadi pada Kurnia Mega itu juga banyak terjadi kepada para atlet sepak bola yang tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga ada. Ya, kita ambil contoh salah satunya ya Wayne Rooney, ya, bagaimana dia dulu sempat menjadi pemain termahal di Liga Inggris ketika fase-fase puncaknya, dan sekarang pun kondisinya itu sangat memiriskan sampai-sampai istrinya pun juga harus ikut menjadi tulang punggung keluarga. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa hal ini bisa banyak menimpa para pemain sepak bola? Pemain sepak bola itu punya slogan seperti ini, teman-teman. Ketika tenagamu masih ada, kau akan digunakan, tetapi ketika kau sudah tidak ketika tenagamu masih ada, kau akan selalu dipergunakan. Jika tenagamu sudah tidak berdaya, ya kau akan ditinggalkan atau dibuang. Itu faktanya bagi para pesepak bola. Tentu tidak semua pesepak bola punya tata cara kelola keuangan yang baik. Dan tentu tidak semua pesepak bola punya cara pandang berpikir untuk menyiapkan hari tuanya. Banyak juga pesepak bola yang ketika di fase-fase puncak karirnya, mereka lebih banyak hidup berfoya-foya, berhura-hura, tidak mempersiapkan hal-hal terburuk bisa terjadi kapanpun. Belajar dari kasus ini, tidak tidak banyak pesepak bola yang di akhir hidupnya di akhir fase pensiunnya dia sebagai pemain sepak bola itu justru dia malah menjadi kaya raya. Ini bukan perkara gajinya besar atau kecil. Dalam hal ini kita harus belajar bahwasanya tata kelola keuangan dari para pesepak bola ini satu sama lain itu tidak sama. Seperti contoh, jika kita melihat David Beckham bukanlah pemain sepak bola yang begitu fenomenal. Kalau dilihat prestasinya, dia juga nggak pernah juara di timnas negaranya, bahkan dia juga tidak pernah juara seperti Lionel Messi yang pernah memegang Piala Dunia. Tapi David Beckham tetap bisa menjadi mantan atlet sepak bola yang punya kekayaan yang sangat luar biasa. Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Karena David Beckham punya tata kelola keuangan yang sangat mumpuni, yang dimana ketika dia berada di fase-fase terbaiknya sebagai atlet sepak bola, dia memanfaatkan ketampanannya sebagai aset untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan. Makanya kita tidak heran jika David Beckham bisa menjadi seorang supermodel. Ditambah lagi istrinya juga seorang artis yang pada saat itu yang membuat tingkat kekayaan mereka tuh jadinya tambah tinggi seperti itu. Selain itu juga kita bisa lihat Cristiano Ronaldo, ya. Cristiano Ronaldo juga bukanlah pemain yang menurut saya punya gaji yang luar biasa, tidak. Biasa-biasa saja kalau ukuran pemain sepak bola, ya. Tetapi ketika Cristiano Ronaldo di fase puncaknya ketika di Manchester United, dia bisa menginvestasikan keuangan dia bisa menginvestasikan hasil pendapatannya dari pesepak bola itu ke berbagai lini bisnis, mulai dari villa, hotel bintang 5, salon kecantikan, habis itu brand. Cristiano Ronaldo juga punya brand parfum, punya penyewaan pesawat private jet, ya kan, terus punya beberapa hotel bintang 5, terus villa bintang 5 yang ada di seluruh Eropa. Terus ada beberapa restoran kalau nggak salah atau hotel di Dubai milik Cristiano Ronaldo. Dan masih banyak lagi sumber-sumber pendapatan dari Cristiano Ronaldo.
Tentu ini bukan perkara Cristiano Ronaldo lahir dari orang kaya, bukan. Dia juga lahir dari keluarga miskin. Tetapi karena memiliki kemampuan bagaimana cara mengelola uang yang baik, makanya Cristiano Ronaldo walaupun di usia-usia yang sekarang, walaupun mainnya di Liga Arab, dia juga punya pemasukan yang jauh lebih besar daripada gaji kontraknya sebagai pemain. Nah, berkaca lagi kepada para pemain yang ada di Indonesia, kebanyakan para pemain sepak bola di Indonesia ketika berada di fase puncak, kebanyakan mereka lupa untuk mempersiapkan fase-fase di mana nanti untuk persiapan pensiun atau fase-fase di mana hal-hal tak terduga bisa terjadi. Makanya kasus Kurnia Mega ini bukan pertama kali, sudah banyak kasus mantan-mantan pemain sepak bola yang di akhir daripada karirnya itu hidup miskin dan terlunta-lunta. Nah, dari kejadian ini seharusnya bisa memberikan pembelajaran bagi para pesepak bola muda agar yang saat ini kan pemain-pemain Liga 1 itu dikontrak miliaran per tahun. Yang artinya seharusnya mereka sudah bisa mulai menginvestasikan, entah beli sawah, entah bikin peternakan, atau entah bikin hotel, atau bikin kos-kosan 1000 pintu, atau bikin kontrakan. Artinya apa? Jika nanti dia sudah tidak bermain sepak bola, dia juga punya lini bisnis yang bisa menghidupi dirinya sendiri, seperti itu. Seharusnya sih punya cara berpikir seperti itu. Tapi kan kita kembali lagi ke setiap orang juga berbeda-beda. Ada juga kok pesepak bola di Indonesia yang punya profesi seperti pelatih Rahmat Darmawan, profesinya sebagai tentara ya kan, marinir. Habis itu ada beberapa pemain sepak bola nasional yang main di Liga 1 itu juga prajurit TNI, ada juga yang jadi anggota Polri, bahkan seperti Buas Salosa itu juga ternyata dia PNS di Pemprov Papua, seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada salahnya pesepak bola juga mengambil profesi-profesi tertentu untuk menjamin kehidupannya setelah dia tidak bermain menjadi pesepak bola, seperti itu. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang banyak kita ambil seharusnya, ya kan? Apalagi sekarang kalau kita sudah punya prestasi masuk timnas, itu kan kalau mau jadi anggota TNI Polri bisa tuh, seperti itu. Ya itu dimanfaatin, jangan malu, jangan segan, karena apa? Kita harus sadar bahwasanya atlet ini tidak selamanya kita akan bersinar. Ada waktunya kita akan turun dan digantikan atlet generasi berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Buat kalian yang mau menjadi atlet, ya kan, kalian harus dengar ini, kita bisa ambil pelajarannya dari sini. Dan ingat, belajar untuk mengelola keuangan itu sangat penting teman-teman. Apalagi kalian sudah mendapatkan pendapatan yang cukup besar, seperti itu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau mendengarkan bacotannya Beta Punya.